Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Susanto SPDI. Saya di sini sebagai bidang kurikulum di Sekolah Pioner. Ya, kami mendapatkan amanah untuk memberikan gambaran bagaimana sih kurikulum yang ada di Sekolah Pioner. Ya, Pioner mempunyai visi yaitu menjadi sekolahan unggul berbasis Islami dan alam pada tahun 2025. Ya, visi ini juga mempunyai tujuan yaitu agar nantinya lulusan dari Sekolah Pioner itu menjadikan anak yang hafal Al-Quran dan mempunyai akhlak yang bagus dan ditunjang mempunyai skill dan bakat yang mumpuni. Ya, Sekolah Pioner hadir yaitu dalam 3 bentuk kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum diniyah, yaitu kurikulum yang mengacu pada pendidikan adab dan akhlak. Dan yang kedua adalah kurikulum alam, yaitu pembinaan life skill. Dan yang ketiga adalah kurikulum Diknas, yaitu pengembangan pengetahuan dan bakat. Ya, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 kurikulum ini mempunyai komponen pembelajaran masing-masing. Yang pertama adalah kurikulum diniyah. Nah, di Sekolah Pioner ini mempunyai kurikulum utama, yaitu kurikulum unggulan di dalam diniyah, yaitu adalah pembelajaran tahfidzul Quran. Yaitu di Sekolah Pioner ini anak-anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran, yaitu target kita selama 6 tahun nantinya maksimal 5 juz ataupun 6 juz. Dan alhamdulillah di setiap tahunnya beberapa anak dari ananda kita ada yang mencapai target tersebut, alhamdulillah. Ya, selain itu di Sekolah Pioner juga ada tahsinul Quran, jadi memperbaiki bacaan Al-Quran agar lebih bagus sesuai dengan tajwid bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada juga hadis dan doa. Nah, hadis dan doa ini adalah pengamalan dari sunnah-sunnah Nabi, yaitu kita memperkenalkan hadis, mungkin hadis yang dipakai dalam sehari-hari, yaitu mungkin ada hadis tentang sodaqah, hadis tentang silaturahim, hadis tentang membantu sesama. Nah, itu nanti kita akan sampaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga ada doa. Nah, doa ini adalah doa-doa harian yang kita pakai setiap harinya. Yang mungkin ada doa pergi ke masjid, ada doa masuk kamar mandi, ada doa makan, ada doa sebelum makan, doa sebelum minuman. Nanti akan dipelajari setiap harinya. Dan juga nanti kita ada pembelajaran fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini nanti kita akan berikan pembelajaran ya nanti di dalam pendidikan agama Islam, dan nanti kita kenalkan tentang mungkin fikih-fikih dasar dari agama Islam. Nah, seperti nanti ada toharoh, bersuci, nanti ada sholat, ada tata cara puasa, dan lain-lain. Ya, itu tadi komponen dari pembelajaran diniyah, kurikulum diniyah. Nah, dari komponen pembelajaran tadi tujuannya adalah pembiasaan keteladanan. Nah, apa yang bisa diteladani dalam kegiatan setiap harinya? Nah, nanti ditunjang adanya tilawah Al-Quran yang nanti bisa di sekolah ataupun diteruskan di rumah. Dan juga nanti ada penerapan sholat ya, terutama sholat 5 waktu yang dilakukan di sekolah dan di rumah, dan nanti akan ditambah dengan sholat sunnah. Nah, nanti juga ada puasa sunnah ya, ada nanti kita membiasakan juga untuk sholat berjamaah di sekolah ataupun di rumah ya, berjamaah di masjid.
Dan yang terakhir adalah nanti kita juga ada keteladanan tentang sirah nabawiyah, jadi tentang kisah-kisah Nabi. Ya, itu kurikulum diniyah, yaitu dengan mengutamakan yang mengacu pada pendidikan adab dan akhlak. Ya, yang selanjutnya dari komponen tersebut ada program pendukungnya. Jadi ada pendukung agar komponen pembelajaran tersebut bisa tercapai, itu ada program khususnya, yaitu yang pertama adalah nanti kita ada mabit Quran. Jadi mabit Quran ini nanti 2 minggu sekali, nanti Ananda menginap di sekolah. Nah, itu nanti acaranya adalah setoran hafalan. Nah, nanti pesertanya dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan juga nanti di pengunjung semester 1 dan 2 nanti ada ujian diniyah. Nah, ujian diniyah ini adalah evaluasi dari komponen pembelajaran hadis dan doa. Nah, selanjutnya nanti di akhir semester 2 nanti ada evaluasi yang disebut dengan munakhosah, yaitu ujian Quran. Jadi nanti setiap kelas pencapaian nanti akan diujikan, akan disetorkan kepada gurunya. Dan itu seandainya nanti di kelas 1 hafalnya 1 juz 30, ya nanti yang disetorkan 1 juz, yaitu juz 30. Seandainya lulus dari kelas 6 nanti 6 juz, jadi nanti yang disetorkan nanti 6 juz. Nah, nanti akan lebih lama kalau kelas tinggi, karena nanti hafalan yang disetorkan juga semakin banyak. Pengalaman dari tahun kemarin itu hampir bisa 1 minggu untuk kelas 6 untuk menyetorkan semua hafalannya, seperti itu ya. Nanti juga ada seperti pesantren Ramadan, ada juga nanti peringatan hari-hari besar ya. Semua tadi adalah program pendukung dari kurikulum diniyah ya. Ya, selanjutnya adalah kurikulum alam. Nah, kurikulum alam ini kita sebagai pembinaan life skill, bagaimana caranya nanti Ananda diajarkan untuk bertahan hidup, untuk saling menghargai lingkungan, bagaimana cara menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini nanti adalah kurikulum alam. Ya, kurikulum alam ini komponen kegiatannya ada nanti super camp ya. Super camp nanti kita lakukan 1 kali. Nanti ada super camp besar, ada super camp kecil. Kalau pioneer camp itu diadakan di sekolahan. Nah, ini untuk persiapan untuk menuju super camp. Nah, kalau super camp ini nanti dilaksanakan pada akhir semester 2. Biasanya nanti kita keluar ya, nanti mungkin ke gunung, ke Bogor, ke Sukabumi. Nah, ini nanti diikuti oleh semua murid, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, nanti juga ada pioneer camp. Kalau pioneer camp ini camping yang diadakan di sekolahan. Nah, ini untuk persiapan untuk menuju camp yang besar. Nah, tujuannya adalah sebagai menunjukkan menumbuhkan kepemimpinan bagi Ananda, dan nanti untuk melatih mental, untuk melatih tanggung jawab, untuk melatih kebersamaan. Nah, gitu. Dan juga ada outing class. Nah, kita juga ada outing class. Jadi sebagian 60% pembelajaran di pioneer ini dilakukan di luar kelas. Jadi sisanya di dalam kelas. Jadi kita banyak nanti akan belajar di luar kelas, tidak semuanya. Jadi kita akan belajar langsung di alam, kita akan langsung belajar dengan menggunakan praktek langsung, seperti itu ya. Jadi nanti ada outing. Nanti outing ini bisa berkunjung ke perusahaan, bisa berkunjung ke museum, bisa berkunjung mungkin ke tempat-tempat observasi. Nah, nanti sesuai dengan materi ataupun tema, seperti itu nanti akan disesuaikan. Ya, kemudian juga ada gardening. Ya, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada lahan sendiri. Nah, gardening ini adalah bertujuan nanti untuk memperkenalkan bagaimana dari awal kita berkebun ya, dari nanti menggarap lahan, nanti kita menanam bibit,
dan nanti caranya merawat dan cara memanen, bahkan sampai nanti bagaimana cara untuk menjual hasil perkebunan. Itu nanti akan melatih kita sebagai wirausaha seperti itu. Dan nanti juga ada kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini adalah kegiatan wajib, biasanya nanti dilakukan di hari Jumat. Nah, pramuka ini juga bermanfaat sebagai menanamkan kepemimpinan kepada anak-anak kita semuanya. Dan juga nanti ada kelas karakter. Nah, kelas karakter ini juga termasuk dari program unggulan sekolah pioner. Ya, jadi kelas karakter ini baru kita adakan, tapi evaluasinya alhamdulillah ini sangat bagus sekali. Biasanya kita lakukan di hari Jumat nanti kelas karakter. Nah, apa saja yang ada di kelas karakter itu adalah kebiasaan positif yang dilakukan sehari-hari. Ya, nanti mungkin kita akan tunjukkan di sekolahan, kita akan praktekkan di sekolahan. Mungkin nanti kita bisa mencuci baju, bisa nanti kita menyapu, mengepel, memasak, membantu orang tua, ataupun bersedekah. Nanti semuanya akan kita belajar di sekolahan, dan nanti mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah untuk membantu orang tua, seperti itu. Nah, kemudian juga ada market day. Nah, market day ini nanti biasanya nanti program per kelas, ya nanti mungkin nanti bisa 1 bulan itu 1 kali. Ya, tujuannya sama tadi, yaitu untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Jadi nanti teman-teman nanti bisa membuat makanan dari rumah dan nanti dibawa ke sekolahan untuk dijual, ataupun nanti kita memasak di sekolahan dan nanti kita mencoba untuk menjual, seperti itu ya. Dari komponen kegiatan tadi, dari kurikulum alam tadi, tujuan sasarannya tidak lain adalah satu, yaitu kepemimpinan, yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat memupuk kerja keras, ya, yang kelima adalah mandiri, keenam adalah wirausaha, dan yang ketujuh adalah menjadikan jiwa sosial. Ya, itu adalah kurikulum kedua kami, kurikulum alam. Ya, yang ketiga adalah kurikulum Diknas. Nah, kita di samping menggunakan kurikulum diniyah sebagai kurikulum unggulan kita dan kurikulum alam, kita juga tetap memakai kurikulum Diknas. Nah, kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 13 ya. Jadi kita juga memfasilitasi anak-anak kita yang mempunyai bakat, kelebihan di pengetahuan dengan menghadirkan kurikulum Diknas, yaitu kurikulum 13 yang di dalamnya mata pelajaran yang kita pelajari adalah pendidikan agama Islam, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada matematika, ada seni budaya, ada olahraga. Nah, semua tadi semua kita akan pelajari secara menyeluruh. Tidak kita kurangi mata pelajaran, namun nanti kita akan sederhanakan kurikulum Diknas ini dan kita akan sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di sekolah pioner, seperti itu. Nah, dari kurikulum Diknas ini nanti kita dapat ketahui mungkin ada anak Anda yang mempunyai kelebihan dalam akademik ataupun bakatnya. Nah, nanti kita ada yang namanya ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler ini adalah sebagai pengembangan bakat yang ada di sekolah pioner. Jadi kita mempunyai banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di sekolah pioner. Nah, tujuannya adalah sebagai tempat atau mengembangkan bakat-bakat yang terpendam yang dimiliki Anda semuanya. Yang pertama mungkin kita juga ada ekskul MTQ, ya, ekskul baca Al-Quran, dan juga ada ekskul musik. Kita juga ada ekskul kaligrafi, ada taekwondo, ada renang, ada mindset, ada merawis, ada futsal, ada matematika. Nah, itu semuanya adalah tujuannya untuk mengembangkan bakat yang ada pada Anda semua. Ya, itu ayat bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi
3 kurikulum yang ada di sekolah pioner. Nah, selanjutnya tentang pembelajaran kegiatan sehari-hari yang ada di pioner dari pagi sampai berakhir, ya caranya adalah yaitu jam 7.15 anak-anak itu masuk kelas dengan didampingi guru wali kelasnya. Kemudian jam 7.15 sampai jam 7.45 itu adalah kegiatannya ikrar pagi dan pesan pagi. Nah, ikrar pagi ini adalah opening, ya, nanti akan dipimpin salah satu dari Ananda. Nanti sehari itu bisa bergilir. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan untuk berlatih berbicara di depan. Nah, sama nanti juga akan ada pesan pagi dari anak-anak. Nah, setiap harinya nanti akan digilir. Nah, tujuannya sama untuk melatih bicara di depan. Nah, itu akan dilakukan setiap hari. Kemudian dari jam 7.15 kemudian dari jam 7.45 sampai pukul 8.30 itu adalah tahfidz, ya. Jadi pembelajaran tahfidz, jadi nanti anak akan dikelompokkan sesuai tingkatan. Nah, nanti di situ akan mereka akan menghafal Al-Quran sesuai dengan gurunya masing-masing. Kemudian dari jam 9.30 sampai jam 9 itu adalah pembelajaran tahsin, ya, tahsin dan hadis doa. Jadi nanti mereka setoran hafalan, mereka setoran bacaan yang sudah dibaca setiap hari dan setoran hadis doa yang sudah dihafal. Kemudian dari kelas 10 itu adalah istirahat pertama atau snack time, dan nanti di situ nanti anak-anak bisa saling berbagi makanan. Setengah 10 sampai setengah 11 itu adalah pembelajaran pertama, ya. Jadi bisa diisi dengan mata pelajaran ataupun tematik. Kemudian dari setengah 11 sampai setengah 12 itu adalah masuk jam kedua, pembelajaran kedua, ya. Kemudian dari setengah 12 sampai jam 1 itu adalah makan siang, dan nanti disusul dengan sholat berjamaah, sholat zuhur. Kemudian nanti ada juga pemantapan lagi dari setengah 1 sampai jam 12.45, sekitar 15 menit itu adalah pemantapan setoran hadis doa yang sudah dihafalkan pagi tadi. Nah, kemudian dari jam 12.45 sampai jam 1 itu istirahat terakhir, ya, istirahat siang. Nah, kemudian dari jam 1 sampai jam 2 adalah pembelajaran terakhir, pembelajaran ketiga. Nanti insya Allah akan closing, kita penutupan pembelajaran jam 2. Nah, mungkin untuk khusus kelas 6 nanti ada tambahan waktu sekitar setengah jam, 30 menit, yaitu untuk pendalaman materi yang diujikan. Nah, mungkin nanti dari jam 2 sampai setengah 3. Kemudian bisa dilanjut lagi mungkin jam 2 sampai jam 3, ataupun setelah asar, ba'da asar sampai jam 5, yaitu nanti akan diteruskan dengan kegiatan ekskul, ekstrakurikuler, seperti itu. Ya, ayah bunda semuanya, itu tadi adalah gambaran dari kurikulum yang ada di Pioner, dan gambaran dari pembelajaran yang ada di sekolah Pioner. Ya, sekolah Pioner mempunyai tujuan nanti semua anak yang lulus dari Pioner itu nanti ketika mereka mempunyai hafalan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan nanti mereka berani menjadi pemimpin di masyarakat, yaitu minimal mereka berani menjadi imam di masjid ataupun berani untuk tampil di masyarakat dengan didasari dengan mempunyai akhlak yang bagus, mempunyai adab yang bagus, dan nanti ditunjang mempunyai life skill yang bagus dan mempunyai bakat, kelebihan, pengetahuan ataupun keterampilan. Insya Allah nanti
akan berguna bagi kehidupan anaknya semua, dan nanti akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi menjalani hidup ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi tujuan akhirnya adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu ayat bunda semuanya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.